ini yang pertama itu Jakarta, habis itu Jogja, kemudian Malang dan Makassar. Nah, saya termasuk orang yang ditakdirkan bertemu dengan salah satu tokoh yang menggawangi, yang menggagas dan mencoba untuk mengimplementasikan konsep integrasi ilmu di BTKIN khususnya, yaitu Profesor Dr. Amin Abdullah, dan saya S3 di Jogja. Kemudian Profesor Dr. Imam Suprayogo, kebetulan beliau dosen saya di program pembibitan calon dosen. Ya, kemudian juga menjadi dosen saya terkait dengan ini Pak Profesor Akom Bushar. Itu diantara ya. Jadi ilmu saya itu bersarang, ilmunya bersarang. Nah, kenapa ini menjadi penting? Yang pertama, untuk melengkapi reasoning, melengkapi dalil, pentingnya transformasi IAIN menjadi BIN. Selain menjadi IAIN menjadi BIN. Dari sekolah tinggi bertransformasi ke institut, bertransformasi ke universitas. Itu salah satunya. Yang kedua, kegelisahan tentang kontribusi ilmu di dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya di dalam kehidupan sehari-hari. Dulu waktu IAIN, itu anggaran IAIN itu sama dengan satu fakultas di sebuah universitas. Ketika kita berjuang untuk meningkatkan anggaran agar bisa meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan mutu layanan, ya itu terbatas. Dan itu sulit untuk diafirmasi, dikabulkan, karena harus meyakinkan kementerian lain, nah, dan keuangan, Bappenas dan seterusnya. Jadi IAIN itu sangat kecil, dikasih dana kecil, mahasiswanya juga sedikit, kira begitu. Nah, untuk meningkatkan akses itu, peningkatan dana itu, maka perlu pengembangan. Salah satu upaya yang sudah disepakati para tokoh dulu adalah mengembangkan STAIN menjadi IAIN dan IAIN menjadi UIN. Itu ya. Problemnya adalah apakah semua sivitas akademika itu mendukung. Ada yang berpendapat bahwa ketika IAIN bertransformasi menjadi universitas, jangan-jangan nanti prodi-prodi keagamaan akan hilang, akan sepi peminat, bahkan tidak ada yang berminat. Yang kedua, apakah sumber daya, terutama dosen, siap ketika transformasi itu dilakukan, khususnya dari IAIN menjadi UIN. Terus yang ketiga, apakah paradigma keilmuannya juga sudah siap? Kerangka keilmuan untuk melengkapi transformasi itu apakah sudah siap? Jadi ini kerja besar pada masa-masa ini, ya, karena belum ada model. Jadi benchmarkingnya kemana untuk Indonesia saat itu masih sulit sekali. Nah, kemudian lahirlah tokoh-tokoh itu yang paling monumental tentang konsep keilmuannya, paradigma keilmuan atau konstruk keilmuan.
tetapi semua sepakat tentang pentingnya integrasi ilmu. Jadi UIN Jakarta punya paradigma integrasi ilmu. Kemudian UIN Sunan Kalijogo Jakarta punya paradigma ilmu sendiri. Kemudian UIN Malang juga punya, UIN Sumatera Utara juga begitu. Kenapa? Karena di dalam transformasi itu juga ada salah satu poin kontraknya. Ya. Jadi untuk transformasi HIN menjadi UIN wajib menyertakan paradigma keilmuan integratif. Jadi integrasi ilmu itu salah satu amanat transformasi dari HIN menjadi UIN. Ini Palembang, Bengkulu sama pesertanya dari Bangka Belitung. Abel kan? Ya. Curug ya. Berarti yang UIN Palembang, Bengkulu. Yang Curug HIN ya? Iya. Yang Curug mana? Oh, belum datang Curug ya? Gelombang 2, Pak. Gelombang kedua. Oke. Berarti ini UIN sama UIN Palembang sama UIN Bengkulu belum? Ya, enggak, saya mau memintakan. Ada di Zoom, Pak ya. Oh, ada yang di Zoom ya. Oke, baik. Ya. Nah, itu. Nah, kalau Jogja terkenal dengan konsep yang paling terkenal itu Jogja sama Malang. Kalau Jogja itu konsepnya jaring laba-laba. Kalau Malang itu mohon ilmu. Masih asing sekali ya? Masih asing ya? Masih yuk, Pak. Begitu. Sebenarnya udah nyamper-nyamper. Ada yang alumni Jogja? Alumni Jogja? Alumni Malang? Alumni UIN Winsu, saudara-saudara? Oke, berarti ini lah. Jadi Jogja, dari laba-laba, Malang, pohon ilmu, Winsu, Wahdatul dulu. Ya, baik. Maka dulu akses untuk IAIN, dosen maupun mahasiswanya itu terbatas. Ketika menjadi UIN itu lebih terbuka. UIN Palembang macam-macam beasiswa sudah. Ya, ada apa namanya? Beasiswa KIP, ada LPDP, gitu ya, LPDP dan seterusnya yang dulu LPDP itu nggak bisa oleh IAIN gitu ya. Universitas kita menjadi bagian dari arus utama penyelenggaraan beasiswa LPDP. Oke. Nah, problemnya kenapa waktu itu kita nggak bisa? Karena memang keilmuan kita itu masih monodisiplin. Semua disebut dengan ilmu-ilmu agama Islam. Judulnya saja Institut Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam. Nah, ketika menjadi universitas, maka dia kemudian berkembang, meluas keilmuannya. Tetapi tidak boleh meninggalkan akarnya. Ya, ilmuwan Islamnya tidak boleh. Jadi dulu dikhawatirkan ketika menjadi UIN, maka kampus kita akan menjadi liberal dalam tanda kutip. Ya, nanti yang ilmu agama akan dalam tanda kutip terlindas. Ya, nah, maka para tokoh kemudian menawarkan konsep bagaimana ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu yang selama ini dianggap beragama itu berdialog, minimal bertemu. Kalau di jaring laba-laba Pak Amin itu interkoneksi, interrelasi.
Jadi antar ilmu itu bertemu berdialog, kira-kira begitu ya, terhubung, saling terhubung. Misalnya, kalau tadinya begitu tafsir itu bicara ya tafsir, dari awal sampai akhir itu tafsir. Kalau hadis, ya begitu juga, sampai ujung ke hadis. Kalau filsafat, ya dari awal sampai akhir filsafat. Ini ahli hadis, ahli tafsir, ahli filsafat. Yang syariah hukum Islam juga begitu, ilmunya semua ilmu syariah. Jadi secara parsial, ya secara parsial. Nah, interrelasi pertama bagaimana ilmu-ilmu itu kemudian saling terkait, terhubung. Ya. Jadi terhubungnya itu yang pertama itu konsepnya ustaz. Usuluddin, tarbiyah, adab, dakwah. Nah, disingkat ustaz. Usuluddin, tarbiyah, adab, dakwah. Bagaimana ustaz ini betul-betul bisa terhubung? Itu untuk zaman itu masih agak sulit. Usuluddin menganggap dia yang paling penting. Tarbiyah menganggap dia yang paling penting. Syariah dia menganggap paling penting. Jadi kalau dosen ya dosen adab, dosen usuluddin, dosen ini kalau gitu. Akalnya juga begitu. Ketika ditanya yang ahli tafsir apa manfaatnya di tengah masyarakat? Nah, buat karya tulisnya saja udah mentok, hampir susah jadi judul. Gitu ya? Ya hukum Islam juga begitu. Nah, hampir mentok. Yang ada juga begitu. Teman-teman buat skripsi tentang adab itu hampir mentok juga. Apalagi yang ditulis. Akhirnya kritik saja. Kritik sastra. Kita tanya, kritik sastra Arab ketika di masyarakat kira-kira untuk apa? Nah, pertanyaan seperti ini. Ahli hadis ketika di masyarakat kira-kira manfaatnya apa? Malah yang pesimis kalau ahli hadis kerjaan nanti mengkritik hasil disampaikan oleh penceramah di masjid. Nah, ini bermasalah. Bukan menyelesaikan masalah. Yang dari akidah, dari akidah filsafat begitu dengan masalah. Apa yang dilakukan? Mengkritik ini bid'ah ini khurafat. Buat masalah. Betul. Malah masalah. Yang terjadi juga begitu, itu dari Islam gitu kan. Nah, itu konsep pendidikan Barat. Nah, buat masalah juga. Maka mestinya sarjana Muslim itu kan bukan membuat masalah, tapi ikut menyelesaikan masalah. Ya. Jadi isu-isu kontemporer saat itu tidak banyak yang bisa direspon. Maka ketika arus globalisasi masuk, pertama yang dilakukan apa? Sarjana yang modernis seperti itu, antisipasi modernisasi. Nah, zaman-zaman itu banyak itu antisipasi, apalagi selain antisipasi itu. Judul-judul itu saat itu banyak. Karena kebanyakan melihat modernisasi dan globalisasi itu sebuah ancaman. Pertama sebelum globalisasi itu westernisasi, kemudian liberalisasi, kemudian baru modernisasi globalisasi. Jadi itu dulu temanya begitu, bagaimana kita bisa mengantisipasi, bagaimana kita bisa menolak. Sekarang saya tanya, ada yang bisa menolak globalisasi? Hampir semua kita menerima bahkan itu sebuah keharusan sejarah. Itu adalah sebuah keharusan sejarah. Oleh karena itu, maka silakan berstatus. Jangan pernah mencari alasan untuk mendukung kegagalan.
tapi cari alasan untuk mendukung keberhasilan. Betul. Ini sebuah keharusan sejarah, globalisasi. Ya. Maka jangan pernah mencari alasan untuk mendukung kegagalan, tapi cari alasan untuk mendukung keberhasilan. Nah, salah satu paradigma integrasi ilmu yang akan saya tawarkan, karena yang tadi silakan dibaca sendiri, materinya nanti kan ada. Bagaimana Jogja, bagaimana Malang, bagaimana ini, saya akan melompat dari sini. Murid nggak boleh sama dengan guru, ya. Murid harus bisa memanfaatkan masa lalunya untuk mengembangkan masa depan. Wal tandur ma qaddamat ilmu. Al-muhafadzatu 'ala al-qawli shalih wal akhlu bil jadidi continuity and SDGs. Kira-kira begitulah ya. Jadi kalau dulu saya bicaranya interkoneksi dan interrelasi, saya mencoba melompat dari situ. Yang saya sebut dengan model integrasinya saya sebut dengan kolaboratif, dialogis, Islam, sains, teknologi, dan program. Sering kalau di sini saya gunakan istilah spektrum. CD spektrum, kolaboratif, dialogis, Islam, sains, teknologi, dan kenapa ini yang kita pilih? Karena begini. Jadi untuk melayani, untuk memenuhi tuntutan bagaimana Islam ini, keilmuan Islam yang tadinya monodisiplin, interdisiplin, kemudian kita akan menjadi multidisiplin dan transdisiplin. Sesuai dengan KKNI, kalau dosen sama mahasiswa berarti levelnya berapa? KKNI. Level berapa? 8. Kalau dokter levelnya KKNI 9. Kalau level 8 itu cirinya mampu menerapkan pendekatan multidisiplin. Nanti bisa membedakan sekresi, tesis, dan research. Kalau S3 itu cirinya adalah mampu menerapkan multi dan transdisipliner. Sudah sampai. Nah, paradigma integrasi ilmu yang saya sebut itu apakah ada dasar normatifnya? Jadi setelah saya telah, ya tentu pasti ada ayatnya ya. Kalau dalam Al-Quran ada dua kata yang sangat penting menurut saya itu sebagai kunci. Sebagai kunci untuk mendudukkan landasan filosofis tentang integrasi ilmu. Yang pertama, kebiasaan. Yang kedua, tasdikon. Yang hafal Quran dari sini, karena surat Al-Anfal ya. Jadi tibyanan dan tasdikon. Tibyanan itu nalar deduktif. Nalarnya deduktif. Tasdikon itu nalarnya induktif. Tibyan itu nalar deduktif artinya sebuah nalar untuk memahami realitas dari sesuatu yang sangat abstrak, yang gaib, menuju sesuatu yang konkret, yang zahir. Gaib itu batin, gitu ya. Zahir itu batin. Kalau apa namanya? Kalau zahir itu batin. Nah, yang zahir itu zahir bisa dipahami sebagai
Kalau di dalam hermeneutik kira-kira yang batin, yang gaib itu makna, ya, konteks. Yang zahir, yang konkret itu teks. Kalau di dalam fenomenologi, yang gaib, yang batin itu makna. Yang konkret, yang zahir itu fenomena. Fenomenologi, fenomena makna. Zahir, batin, teks, konteks. Kalau dalam balaghah istilahnya apa? Dilalah dan ma'ani. Dilalah dan ma'ani. Kita mau bicara ini. Nah, tipianan ini model berpikirnya deduktif, artinya dari yang konkret, dari yang asal menuju yang konkret, dari yang sedikit menuju banyak. Baik, misalnya dari wahyu. Wahyu itu zahir atau batin? Batin. Wahyu itu zahir atau batin? Batin. Batin. Abstrak apa konkret? Abstrak. Abstrak. Ya. Teks apa konteks? Konteks. Fenomena apa makna? Makna. Makna. Itu ya. Di wahyu dari Allah itu abstrak. Abstrak. Tapi ketika ditulis 30 juz itu menjadi konkret. Konkret. Jadi konkret. Kira-kira begitu. Inilah nalar yang dipakai di Einstein saat itu. Maka ketika ada ceramah langsung ditanya, adakah ayatnya? Adakah hadis? Jadi pertanyaan seperti itu. Maka sahih tidak sahih, mansukh tidak mansukh, gitu ya. Qat'i tidak qat'i. Itu bagian. Ya, itu bagian. Kalau ditanya apa makna teks itu di dalam konsep keilmuan, susah. Ya. Konstruksi keilmuan dari ayat itu agak susah. Karena begitu. Nah itu nalar deduktif. Hampir semua ilmu-ilmu keislaman dibangun dari nalar itu. Ya. Maka tafsir berjilid-jilid, hadis berjilid-jilid, fikih berjilid-jilid, dan sedikit menjadi banyak. Dari ayat-ayat ahkam menjadi fikih, huruf sampai huruf, itu ya. Nah, termasuk di dalam tasawuf, saya pelajari karya Syekhullah Al-Quranturi. Judul kitabnya itu At-Tuhfah Al-Musalah. Di situ disebut dengan, kalau bahasa Melayu di narasi Melayu disebut dengan martabat 7. Mulai dari Syekh Samsudin Sumatera, Syekh Abdul Somad Al-Palembang, Syekh Umi Famijah dan seterusnya, termasuk Syekh Ashab Al-Bajari, ya. Kemudian Syekh Wahab Al-Buisi sampai Syekh Daud Al-Fatani, ya. Hampir semua ulama Islam itu, seperti itu, ya, dia memberikan penjelasan terhadap kitab itu, At-Tuhfah. Jadi mainstream akidah dan tauhid. Saat itu dianggap sesuatu yang mistis. Setelah saya teliti ternyata tidak. Itu menunjukkan nalar spiritual. Ini ada di artikel saya, terbit di Q1 Jurnal HTS. Ini nalar spiritual. Makin kesini ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah nalar seperti ini. Karena nalar seperti ini belum bisa menjelaskan fenomena alam semesta yang terus berkembang. Kalau mengikuti itu lagi, kita itu hadir itu hanya ngasih narin dari ayat menjadi sebuah pengetahuan. Oke, di sini nak kita yang Ini kebiasaan. Jadi dari sedikit menjadi banyak. Kalau dalam sekarang prosesnya itu dari sedikit menjadi banyak, dari abstrak menuju konkret, ya, itu namanya tanazul. Pernah dengar tanazul? Tanazul dari Tuhan ke realitas alam. Tuhan yang paling baik menuju Tuhan yang paling zahir.
Karena di sini nanti perspektif terhadap Tuhan nanti berbeda. Dari tujuh itu menunjukkan tingkatan manifestasi ketuhanan dalam pengetahuan. Jadi paling abstrak itu Tuhan di dalam derajat, ya, dalam makom, dalam marotif, ahadiyah. Jadi ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam ruh, alam amsal, alam majaz, insan kamil. Kalau yang terakhir berarti sering dengan insan kamil. Maksud tujuan dengan Islam adalah membentuk insan kamil. Begitu ya. Nah, itu sebenarnya juga kalau kita kiaskan ke tingkatan pengetahuan juga setuju. Jadi paradigma, high theory, measuring theory, file theory, variable, indikator, data. Itu menunjukkan dari paling abstrak menuju paling konkret. Yang paling konkretnya adalah data. Kita sebut data. Nah, mestinya itu melingkar, circle, ya, circle. Kalau Prof. Amin Abdullah menyebutnya gerak sirkuler hermeneutik. Kalau saya menyebutnya gramatical wahdatul wujud. Unity in diversity. Diversity in unity. Kenapa? Karena kita kan yakin la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada sesuatu kecuali Allah. Tidak ada aktivitas, tidak ada energi kecuali Allah. Berarti kan satu mestinya. Sementara tadi itu baru satu nalar deduktif, berarti baru separuh. Mestinya dilanjutkan dengan nalar induktif. Jadi bagaimana realitas alam semesta ini mestinya itu kembali kepada Tuhan yang satu. Realitas alam semesta yang banyak, ya, yang zahir, yang tekstual, artinya bisa dilihat, bisa dibaca, dan seterusnya, ya, dengan tingkatan masing-masing, termasuk yang bisa dilihat dengan alat. Ya. Berarti itu zahir. Realitas alam semesta, kalau dalam martabat tadi namanya martabat insan kamil. Martabat insan kamil itu artinya kamil sempurna. Ya. Bisa dilihat, mungkin ada bisa rasa, ada yang bisa dicium, ya, dibau, gitu ya, dan seterusnya. Nyata. Nah, ini sesungguhnya adalah manifestasi dari Tuhan yang paling nyata. Ya, kalau bingung nanti ngomong sebawa mimpi. Nah, jadi yang deduktif tadi, inilah yang selama ini menjadi garapan para Islamic Studies. Ya, mufasir, fuqaha, muhaddis, ya. Nah, itu harus ini. Nah, bagaimana dari alam semesta yang nyata, data, kemudian faktual, ini menjadi sesuatu yang abstrak, kembali yang abstrak, kembali gaib. Berarti harus dikonstruk dari banyak menjadi sedikit, dari data yang banyak dinaikkan menjadi indikator. Dari banyak ini indikator bisa disebut. Dari 10 indikator ditarik lagi, dinaikkan lagi lebih abstrak menjadi variabel. Variabel ditarik lagi menjadi applied theory atau low theory. Ditarik lagi menjadi original theory, ditarik menjadi grand theory, ditarik menjadi paradigma. Dia harus mutar. Nah, ini namanya induktif. Nalar induktif. Berarti geraknya
dari konkret menuju abstrak. Dari realitas alam yang bisa diamati, bisa didengar, bisa dibau, gitu ya. Kemudian menuju sesuatu yang nggak bisa didengar, yang nggak bisa dilihat, dan bisa dibau. Katanya, ada ngomong-ngomong. Ya, melihat jadi abstrak ya. Begitu. Nah, di dalam keilmuan itu juga nalar. Ini nalar keilmuan. Jadi kalau setelah kita menganalisis data, ada hasil itu baru diinsan kami. Nah, kalau ditanya konsep apa yang ditemukan dari riset Anda? Konsep apa? Yang kita adalah A berpengaruh terhadap B. Apa maknanya itu? Konsep apa yang bisa dibangun bahwa A berpengaruh terhadap B? Nah, ini namanya nalar induktif. Kalau ini nggak digagas, maka akan mengalami anomali. Ilmu itu susah berkembang. Akhirnya yang ditanya yang pengaruh terhadap terus itu, dan itu ditiru oleh mahasiswa itu. Rumusnya juga berkali-kali dari uji korek rasional. Yang tafsir juga begitu. Ya. Ujung-ujungnya ya mengkritik yang ada, buat kategori, tapi mengembangkan. Makanya dari prodi ilmu tafsir tidak melahirkan muhasir. Apalagi ilmuwan saintis jauh. Ya. Dari prodi ilmu hadis juga begitu. Nah, begitu. Nah, yang ini namanya tasbihon. Ya, tasbihon, pembuktian. Ya, pembuktian. Kalau yang deduktif itu Al-Quran berfungsi sebagai informatif, ya, maka tasbihon itu sebagai konfirmasi. Dengan demikian maka kita melihat Al-Quran, hadis, kemudian azan fikih dan seterusnya itu kita berlakukan sebagai data. Jadi statusnya di antara kedua, abstrak atau konkret? Konkret. Jadi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi itu, kemudian pendapat ulama itu kita berlakukan sebagai data. Itu bentakan data. Tugas kita berarti kalau ini konkret, berarti ini banyak, maka tugas kita adalah menarik yang konkret ini menjadi lebih abstrak. Yang banyak ini kita tarik menjadi lebih sedikit terus menuju. Jadi kalau yang misalnya ulumul Quran, membaca Al-Quran juz 1 ada beberapa ayat, itu dan seterusnya itu, pertanyaannya ada berapa konsep yang bisa kita konstruk dari ayat sekian banyak. Misalnya tentang kitab, radikal kitab itu dalam Al-Quran disebut berapa banyak? Berapa surat? Ya, dengan segala penjelasannya. Terus terakhir kita tanya, apa konsep yang bisa kita konstruk dari kata kitab di dalam Al-Quran? Itu proses induksi itu. Artinya saya ingin menjelaskan bahwa integrasi ilmu itu ada dasar ontologis. Kalau ini dari bidang ilmu, sebenarnya bidang ilmu tasawuf. Nah, belajar dari ini, maka saya memperkenalkan model berpikir integratif. Yani gerak lingkar wahdatul wujud dari abstrak menuju konkret, dari konkret menuju abstrak. Nah, yang gerak dari bawah dari itu konkret, geraknya ke kiri itu menuju abstrak, itu nalarnya induktif.
Nah, kalau yang sebelah kanan tadi ini kaplingan, selama ini kaplingannya Islamic Studies, maka ini kaplingannya Saintis. Kalau yang sebelah kanan itu dibiarkan, yang sebelah kiri itu tas Lincoln. Untuk tas Lincoln inilah kita perlu pendekatan kontemporer, ya, termasuk ilmu pengetahuan modern dan teknologi. Sekarang kita contohkan implementasinya. Klik. Gerakan struktur. Jadi ini yang saya sebut dengan kolaboratif dialogis Islam, sains, teknologi, dan produk. Jadi struktur ini model integrasi ilmu dengan cara kolaboratif dan dialogis. Apa yang dimaksud dengan kolaboratif? Apa yang dimaksud dengan dialogis? Kolaboratif itu artinya ada pertemuan, ada keterkaitan, ya, ada titik temu, beririsan. Nah, ya. Ilmu-ilmu itu saling beririsan. Ilmu-ilmu itu saling beririsan. Jadi sudah kita tinggalkan paradigma parsial tadi, fikih sendiri, tafsir sendiri, biologi sendiri, kimia sendiri, dan seterusnya. Ya, itu kalau begitu namanya parsial. Yang dikehendaki oleh para pendahulu kita ketika transformasi itu, nah, mereka itu berdialog. Ya. Jadi kalau kita memberikan tafsir terhadap ayat Al-Quran, itu melibatkan ya, biologi, kimia, antropologi, politik, apalagi, termasuk ya sesuai dengan bidang itu Bapak Ibu ya, pendidikan, psikologi, termasuk tasawuf dan seterusnya. Ini semua beririsan. Nah, di dalam kolaborasi ini semangatnya itu bukan kompetitif. Mempertemukan itu bukan untuk memperoleh siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang dominan, siapa yang resesif, siapa yang mayoritas, siapa yang netral, begitu. Semangatnya itu dialogis itu adalah memberikan space kepada setiap ilmu, ya, untuk berkontribusi, ya, untuk berkontribusi. Langsung contoh yang contoh riset saya kan. Ini dikerjakan. Nah, jadi saya mencoba menerapkan ini penelitian saya tahun 2024, didanai oleh Dr. Dimas. Artinya sudah lulus dari reviewer kelas. Nah, sudah. Artinya terrekognisi. Kalau artikelnya masih review, karena wajib fokus. Ini judulnya obat kanker berbasis pidana cepukan dan doa mengajar. Pendekatan spektrum, kolaboratif biologis, Islam, sains, teknologi, dan produk. Obat kanker berarti bicara medis ya, kesehatan ya, medis. Berbasis bidara, biologi ya pasti ya. Cepukan biologi secara umum, zahirnya biologi, dalamnya itu kimia. Zahirnya biologi, dalamnya kimia. Biologi ada berarti biologi. Kenapa? Karena ada unsur-unsur kimia di dalam tumbuhan.
Kalau hewan ada unsur-unsur kimia dalam hewan. Dan doa munajat itu sebenarnya doa hakikat, yaitu sufi. Doa munajat biar mudah nyangkut, biar mudah nyangkut. Kalau doa hakikat itu mungkin tidak begitu. Tapi kalau doa munajat itu semua orang tahu. Ya. Jadi obat kanker berbasis bidara, cekukan dan doa munajat. Pendekatan integrasi ilmu kolaboratif berbasis Islam, sains, dan pendidikan. Sekarang Islam, ketika bicara obat kanker, bidara, cekukan doa munajat. Islam itu ada di mana? Doa. Apa? Doa. Doa ya. Nah, padahal itu harus ada semua. Kalau kita yakin bahwa Al-Quran itu sumber segala ilmu. Nah, kalau nggak jadi mahasiswa itu, apalagi yang ilmu tafsir ya, pasti akan mengatakan itu. Al-Quran itu sumber segala sumber ilmu. Ngomongnya gitu. Nah, sekarang kita lihat. Bidara ada dalam Al-Quran itu? Ada. Cekukan? Nggak ada. Ya. Doa munajat? Ada. Ada, harus ada semua. Nah, itu kalian saya, bukti. Ketika Allah berbicara tentang bidara di Al-Quran, itu maknanya apa? Coba yang apa Al-Quran? Bidara itu disebut dalam surat apa? Al-Fatihah. Mana surat tersebut? Surat tersebut mana? Ya. Surat apa itu? Al-Fatihah. Sidrun. Al-Waqiah ayat 88. Sidrun. Itu juga nanti apa namanya? Ada kemudian diikuti dengan beberapa tradisi. Nah, salah satunya adalah bidara itu dijadikan bahan utama untuk pengobatan. Tradisi Arab bidara itu bisa untuk mengobati berbagai penyakit. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak saat itu ya? Jadi orang Arab akrab dengan bidara, banyak orang yang bidara. Sekarang dibakar, mana tidak dibakar? Ya. Masyarakat Batak biasa tidak menggunakan bidara. Nah, jangan nggak kenal. Zaman kakek-kakeknya dulu. Yang curug mana? Bengkulu? Ya. Yang dari yang lain lah kira-kira gitu ya. Nah, ketika di Arab masyarakat menggunakan bidara, Al-Quran bidara, ketika di kita di Melayu ini ketika menyebut bidara saat itu mungkin asing, karena di sekitar kita kan ada bidara ini. Ya. Maka pertanyaannya, apakah bidara itu tumbuhan yang istimewa sehingga disebut dalam Al-Quran? Ya. Ya. Nah, kalau iya itu antara subjektif. Ya, abstrak. Jadi kompetitif. Bidara non bidara. Bidara mengalahkan selain bidara. Itu namanya yang mana ya sebut tadi. Ya. Jadi bidara dianggap begini. Makanya orang kemudian bisnis bidara. Jadi ketika kurma disebut di dalam Al-Quran, maka kurma itu tumbuhan yang mengalahkan yang lain, lebih istimewa dari yang lain. Ketika zaitun disebut, juga begitu cara pikirnya. Zaitun itu tumbuhan istimewa karena disebut di dalam Al-Quran. Tentang ceramah begitu. Nah, maka dipengaruhi paradigmanya, mainstreamnya, gitu ya. Kemudian dia baru memulai bisnis zaitun, banyak dibeli. Salah itu, Prof. Salah atau Ya, itu benar? satu nalar. Maka Anda akan menjadi korban terus. Ya gitu ya.
Nah sekarang berpikirnya agak beda, yang induktif tadi. Nah ini Iya. namanya induktif. Dari nyebut di darah, menyebut zaitun, kemudian turun menjadi minyak zaitun, gitu ya, pel di darah, dan seterusnya. Yang ini lebih hebat, lebih lanjut dari yang lain karena disebut dalam Al-Quran. Nah, sekarang cara bikinnya tidak begitu. Kalau dalam induktif tidak begitu. Jadi dalam induktif begini. Ada tanamannya. Kalau Allah menyebut bidara, menyebut zaitun itu, berarti Allah bicara tentang apa? Tumbuhan endemik yang memiliki manfaat besar di dalam kehidupan untuk menyelesaikan, memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai hamba Tuhan. Karena dianggap tumbuhan endemik yang dekat dengan mereka adalah bidara dan zaitun, maka pertanyaannya, yang hidup di pinggir-pinggir sungai, di sawah, tumbuhan apa yang punya derajat seperti bidara, seperti yang seperti bidara di sekitar kita banyak, kita minta bantuan saling. Nah, apa sih istimewanya bidara? Karena memiliki kandungan antioksidan yang Tinggi. di ilmu medesin, antioksidan inilah yang bisa menangkal radikal bebas. Nah, maka bisa untuk pengobatan kanker. Ada tadi ya? Pesan-pesan enggak nyari Ham. keluar. Hmm? Kita kalau Belum lihat kayak. Nah kita tanya dengan saintis kita, apa tumbuhan yang memiliki tumbuhan lokal kita yang memiliki kandungan antioksidan yang tinggi juga? Nah itulah ketemu ceklukan. Ceklukan. Jadi kalau orang sana pakai bidara, kita pakai ceklukan. Berarti kalau pakai ceklukan bukan berarti tidak islami. Atau lebih rendah daripada pakai bidara? Iya. Secara sains ya. Jadi kita jangan orang salah aja. Iya, nanti kalau nggak begitu, kalau model lama itu, ya, para habib jual apa? Jual kerja sama minyak zaitun, gitu kan? Kita jual ciplukan. Kita jual ciplukan caranya nggak laku, karena orang suami. Nah, itu kan? Nah, sekarang seperti itu. Bagus ini. Nah, jadi dengan cara begitu, caranya ini kan baru nih, baru kan? Nah sekarang, apakah betul ciplukan itu memiliki kandungan tidak kalah dengan bidara? Yang pertama. Yang kedua, doa munajat. Apakah betul doa munajat itu bisa menghilangkan penyakit? Air yang dibacakan doa bisa nggak untuk menghilangkan penyakit? Bisa, insya Allah. Abstrak. Pertanyaan saya, pernah dengar nggak kiai-kiai dulu kalau mengobati orang sakit pakai air putih yang dicampur? Betul. Semuanya ya? Ya, Saat itu doa kiai itu terbukti nggak? bukti. Terbukti. Iya, Dipraktekkan di masyarakat nggak? dipraktekan. Dipraktekkan. Kalau dipraktekkan terbukti itu salah atau benar? Benar. Benar. Bayangkan kalau yang jurusan akidah besar mengatakan itu bid'ah. Itu profak. Rusak kan? Iya. Rusak. Bahkan nanti dikombinasikan. Ada kalau sakit perut diobati dengan bunga teh ayam dicampur. Tahu bunga teh ayam? Iya. Iya kan? Ada. Itu biasanya untuk mengobati sakit perut, sakit tubuh kan? Nah itu kan dicari di Al-Quran ada nggak? Nggak ada. Berarti bid'ah kan? Iya, secara Berarti kalau yang kita dibuat di Al-Quran dan Al itu ngasih fatwa itu. Jadi apa? Minyak zaitun aja. Karena minyak zaitun itu disebut dalam Al-Quran. Kalau ada mengamati perjalanan beberapa teman itu kan, minyak zaitun itu seolah-olah obat semua penyakit. Ada saya jual kan? Ada. Untuk bekam. Kayaknya lebih tenang itu ya. Nah, kalau sudah begitu,
pertanyaannya, logika ini logika. kalau air di Jambi untuk mengobati sembuh pada saat itu, kalau Anda yang bacakan doa, kira-kira bakal sembuh nggak? Belum tentu. Mulai ragu kan? Mulai ragu kan? Mulai ragu. Nenek moyang kita dulu, ya, air putih di Jambi itu mati sembuh. Sekarang ada yang enggak? Enggak. Kenapa? Enggak yakin. Kenapa enggak yakin? Berarti ada yang menganggap apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, oleh kita itu berarti bersifat mistis, kebenarannya spekulatif. Betul? Betul. Mistis dan spekulatif. Terus apa yang dilakukan terhadap warisan nenek moyang itu? Membulinya, menghinanya, menyimpannya, atau mengembangkannya? Mengembangkan. Apa yang dilakukan? Kalau mengembangkan dengan cara apa? Belajar doanya. Minta ilmunya. Buktinya nggak ada. Berarti Anda tidak ya? Berarti Anda menolak sebenarnya. Kasihan nenek moyang kalian. Kalian sudah disekolahkan tinggi-tinggi. Menghargai warisan masa lalu aja nggak bisa. Naik banget. Kalau sudah nggak bisa menghargai peninggalan nenek moyangnya. Menghargai saja nggak bisa. Apalagi meyakinkan